Audio Jungle. Horas Amanginan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 diambil dari Amsal 16 ayat 2. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja Huria kita, April Boru Hutauruk dari Wik Hegar. Nats renungan harian Rabu 26 Maret 2025 diambil dari Amsal 16 ayat 2. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dalam bahasa Batak Tidok, saluhut dalan ibawa pita do di rohana, alai Jehovah do mengatan akatondi. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat April Boru Hutauruk. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, pada masa kini seringkali kita mendengar berbagai seruan motivasi untuk hidup menjadi orang yang independen. Hidup sebagai yang kita mau, memilih apa yang menurut kita benar. Intinya, segala pilihan dalam hidup kita ditentukan oleh diri kita sendiri berdasarkan apa yang menurut kita baik dan sesuai. Hal ini memang terdengar baik. Kita termotivasi untuk tidak terpengaruh dengan opini negatif orang lain dalam menjalani hidup ini. Tetapi, apakah hal ini benar? Seringkali hal yang kita rasa baik bagi diri kita justru tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Demikian juga, mudah bagi kita untuk menilai sesuatu dari apa yang tampak oleh mata kita. Kita dapat mengatakan seseorang baik karena perbuatannya. Mungkin karena ia gemar memberi, karena ia pandai mengatur tutur kata, karena ia cepat tanggap jika ada seseorang yang memerlukan pertolongan. Bahkan perbuatan-perbuatan kita pun sangat mudah untuk kita ukur sebagai kebaikan, karena kita menggunakan perspektif kita sendiri. Jadi apapun itu tentu akan tampak pas oleh kita.
Banyak yang akhirnya terjerumus dalam pilihannya sendiri yang dianggap benar, yang sebenarnya menjerumuskan ke dalam celaka. Hal ini berlaku bagi setiap aspek kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, ataupun pelayanan. Seringkali hal yang kita anggap benar dan kita merasa melakukannya untuk kebaikan, sesungguhnya tidak seperti apa yang kita pikirkan. Dalam Amsal 16 ayat 25 tertulis, "Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut." Pengertian hati manusia seringkali menipu, baik menipu orang lain maupun diri sendiri. Dalam Yeremia 17 ayat 9-10 menuliskan, "Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Inilah alasan mengapa firman Tuhan melarang kita untuk bersandar kepada pengertian kita sendiri. Nanti bisa dibaca dalam Amsal 3 ayat 5. Seringkali perbuatan baik yang kita lakukan tidak didasari dengan motivasi yang baik. Terkadang kita tertipu oleh prasangka sendiri yang menganggap suatu hal baik, ataupun juga kita sudah mengetahui hal tersebut salah, namun tetap melakukannya dengan berbagai pembelaan dan pembenaran. Pada dasarnya segala keputusan yang kita ambil tidak hanya mempengaruhi kita, tetapi juga hubungan dengan sesama. Manusia lain mungkin tidak mengetahui hati kita, karena manusia memang hanya dapat melihat apa yang tampak. Tetapi Tuhan melihat hati. Maka dari itu, dalam menentukan pilihan dan merancangkan sesuatu, kita perlu memiliki motivasi yang benar. Sebab dalam Yeremia 17 ayat 10 berkata, "Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Dari mana kita mengetahui motivasi benar atau salah? Dengan mengujinya dengan firman Tuhan. Benar atau salahnya suatu motivasi tidak diukur berdasarkan perasaan hati kita sendiri, melainkan berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana cara untuk menjaga hati dan motivasi dengan benar? Dengan memelihara firman Tuhan. Jika motivasi hati kita sudah benar dan sesuai dengan firman Tuhan, maka baik pilihan ataupun rencana yang kita rancangkan akan membuahkan keberhasilan. Dari renungan harian kita di hari ini, firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 2 mengingatkan kita kembali bahwa konsep hidup berdasarkan firman Tuhan ternyata berbeda dengan konsep hidup dunia modern yang self-dependent. Sebab ketergantungan pada diri sendiri akan membuat manusia merasa tidak membutuhkan tuntunan Allah, dan pada akhirnya akan menjerumuskan pada pilihan atau perbuatan yang salah. Mari kita melihat dan merenungkan kembali motivasi kita dalam melakukan segala sesuatu, baik dalam pekerjaan, pelayanan, maupun hubungan dengan sesama. Sebab hanya Tuhan yang dapat menilik hati manusia, maka hendaknya kita menguji motivasi dan perbuatan kita berdasarkan firman-Nya. Dalam Kolose 3 ayat 23 memberikan motivasi terbaik sebagai pedoman kita melakukan segala sesuatu, yaitu, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya melalui firman yang baru kami dengar ini pun membuat kami lebih berhati-hati lagi atas setiap perbuatan yang kami lakukan, dan mengerti bahwa motivasi di balik perbuatan kami itu adalah seturut dan sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa di saat ini untuk Inang Nababalu,
Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Dan juga kami berdoa buat keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Kami juga bersyukur dan berterima kasih atas sukacita yang Kau telah berikan kepada Inang Martalena Borusiahan, Inang Nyonya Sintua Pardede Borusiahan, Wigdel Tamas, di mana tepat pada hari ini Rabu tanggal 26 Maret, Engkau telah tambahkan 1 tahun umurnya. Kiranya Inang Mingi pun mendapatkan umur panjang, kesehatan, dan sukacita selalu bersama keluarga. Terima kasih juga ya Bapa atas hari-hari yang kami dapat lewati. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami agar kami dapat menjalani hari-hari kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan kiranya Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan demikian juga dalam pergaulannya mereka dapat beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di sorga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.